Orang yang percaya kepada Allah, kepada yang gaib, dan mereka berusaha menyempurnakan sholat, tapi mereka tidak pernah merasa sempurna sholatnya. Itulah makna yuqimunas shalah. Itu sebabnya kenapa dianjurkan setelah assalamualaikum istighfar lagi. Padahal setiap sholat itu digugurkan dosa, seperti orang mandi 5 kali sehari. Tapi kenapa kita masih istighfar? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kolbu kita yang GR tadi. La tufrihka at-ta'ah. Jangan kamu merasa GR karena taatmu, merasa soleh karena taatmu. Karena taat itu ada muncul, barazat minka, muncul dari dirimu. Tapi kamu boleh bahagia karena Allah mengizinkan ketaatan itu ada pada dirimu. Lisan kita pernah nyakitin orang nggak? Ya, lisan kita pernah ngomong jorok nggak? Sekarang Allah izinkan membaca Quran, maka kita girang membaca Al-Quran karena Allah izinkan lidah yang hina ini membaca nama-namanya. Kalbu kita penuh dengan kebencian, iri, dengki, lalai kepada Allah. Lalu sekarang Allah izinkan untuk menerima ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu ma'rifat, mengenalnya, mengenal diri kita sehingga mengenalnya. Maka kita bahagia bukan karena kita ikut suatu thariqah. Nama thariqah itu juga hijab. Kita bahagia bukan karena kita bermazhab, bermanhaj, manhaj Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, thariqah Ghazali, enggak. Tapi karena Allah izinkan kalbu yang hina ini, yang sudah banyak nodanya ini, diizinkan mendapatkan nurnya. Itu yang membuat saya sering nangis kalau baca Al-Quran. Ya Allah, Engkau izinkan lisanku yang kotor ini baca ayatmu yang sangat mulia. Al-Quran yang bukanlah makhluk, dia sangat suci. Allah izinkan memantul cahayanya di lidah saya yang kotor ini. Dan Allah mengatakan, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun dia kehendaki. Kitab yang kita baca ini kitab hikmah. Kita berharap semoga hikmah itu pantas untuk kita terima, meskipun kita nggak pantas menjadi ahli hikmah. Amin rabbal alamin. Jadi bolehkah bahagia dengan taat, dengan sholat tahajud, dengan zikir, sholat? Boleh, tapi karena memandangnya dari Allah, bukan karena memandangnya saya yang berbuat. Kenapa ada ayat fawailul lil musallin? Celaka bagi orang yang musallin. Musallin itu artinya orang yang merasa dirinya yang sholat, dirinya yang soleh. Sedangkan di Quran kalimatnya selalu aqimus shalah, dirikanlah sholat. Yuqimunas shalah, berusahalah engkau menyempurnakan sholatmu. Maka kata aqama yuqimu, kalau terjemahan biasa mendirikan, tapi ini terjemahan ilmu ruhani. Aqama itu artinya usaha menyempurnakan. Maka semua orang yang muqimus shalah merasa sholatnya tidak sempurna. Maka tidak ada mereka yang musallin, yang merasa soleh dengan sholatnya. Inilah yang dipuji di awal-awal surah Al-Baqarah, yang disebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang percaya kepada Allah, kepada yang gaib, dan mereka berusaha menyempurnakan sholat, tapi mereka tidak pernah merasa sempurna sholatnya. Itulah makna yuqimunas shalah. Itu sebabnya kenapa dianjurkan setelah assalamualaikum istighfar lagi. Padahal setiap sholat itu digugurkan dosa, seperti orang mandi 5 kali sehari. Tapi kenapa kita masih istighfar? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kolbu kita yang GR tadi, yang merasa sujud. Ya, kalau saya manggil beliau ini udah Deri. Kalau beliau ini nggak nyari-nyari kaki. Ada juga yang nyari-nyari kaki. Ya maaf ya, bukan nyentil siapa, nyentil ente. Jangan kita terganggu. Misalnya kita dicari-cari kaki, wah ini manhajnya beda mana nih. Nih, akhirnya dalam sholat dia berdebat. Dalam sholat dia berdebat dengan orang di sampingnya. Kalau nggak seneng merem aja. Ya. Pernah diinjak. Ini korban juga ya. Di masjidnya. Masya Allah, di masjid antum malah. Tega sekali ya. Ini korban juga. Doa orang dizolimi makbul. Ente bersyukur dari diinjak. Kalau orang itu diinjak ente.
Aneh ini dia. Antum yang injek. Ente yang Waktu lagi mengerjakan. sholat marah ya. Ya, kalau ingin mencari kaki sebelum takbir. Kalau ingin menilai soft orang sebelum takbir. Setelah takbir hanya Allah lah yang besar. Ilmu kita kecil, bahkan soft kita semuanya kecil. Jadi jangan mandang diri lagi, ya. Pandanglah Allah yang memandang. Al-ihsan anta abudullah ka'annaka tara. Ihsan itu engkau memandang Allah, seakan-akan engkau memandang Allah. Lalu dibacakan ayat di sini, kul, katakan hai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmati. Dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan hal itu falyafrahu, maka bolehlah mereka berbahagia. Apa itu? Nabi mengatakan kamu nggak masuk surga karena amalmu. Karena amalmu itu tanda Allah menyayangimu. Kira-kira gitu kalau diterjemahin. Terjemahan bebas ya. Kalau nggak ada rahmat Allah pada saya, bisa nggak saya sholat? Tubuh ini punya siapa? Dan saya sholat pakai tubuh yang Allah titipkan, pantas nggak minta pahala? Ya Allah. Ya. Nggak pantas minta pahala dari tubuh yang dipinjamkan. Saya pinjamin duit ke Kang Hafiz. Terus Kang Hafiz pakai, orang yang saya pinjemin minta dibayar, wajar nggak? Nah, maka banyak orang-orang hari ini yang soleh tapi nggak wajar berpikirnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hitungan awam, sedekah satu dibalas 10 sampai 700 sampai tak terbatas. Ini hukum awam. Tapi di Quran dikatakan wa mimma razaqna hum yunfikun. Sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Berarti saya kalau nginfakin harta, sedekah, itu punya siapa? Punya siapa itu? Punya Allah. Pantas nggak saya minta pahala dari titipannya? Maka Allah itu berbicara kepada orang awam kebanyakan bahwa satu kebaikan 10 keberkahan. Tapi ada 700. Dan di ujungnya ad'af katsira. Inilah yang dimaksud ma'rifat. Dilipat gandakan dengan unlimited. Jadi ada 3 makom di situ. Satu amal soleh jadi 10. Ada satu amal soleh menjadi 700. Ada satu amal soleh tak terhingga. Inilah yang disebut orang-orang ikhlas. Dia tahu ini titipanmu ya Allah, aku kembalikan kepada hambamu. Orang ini dibalas tak terhingga. Maka dia sedekahnya sudah dengan ma'rifatnya. Dia sedekah sudah dengan nur di kolbunya. Kalau masih ngitung-ngitung sama Allah, berarti kita ini belum kenal Allah. Nganggap Allah itu masih lawan transaksi, belum jadi temannya, apalagi jadi kekasih walinya. Ya, semoga kita malam ini diizinkan Allah jadi kekasihnya, walinya. Kalau Bang Dik kan udah mastiin jadi wali, saya belum. Ya. Bapaknya wali. Oh iya, bapaknya wali Rajab ya. Kita hanya berdoa semoga Allah angkat kita jadi walinya dan diwafatkan sebagai walinya, kekasihnya. Wali itu bukan yang terbang, karena burung setiap hari terbang belum tentu wali. Bukan yang masuk air terus nggak mati-mati, karena ikan setiap hari di dalam air nggak jadi wali. Wali itu yang kenal Tuhannya ikan, Tuhannya burung yang terbang. Mari kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina